Oke, mari kita jujur-jujuran. Setiap tahun pasti ada satu drama nasional yang kita semua tunggu-tunggu kan? Bukan sinetron, tapi kapan tunjangan hari raya alias THR itu turun. Gila ya, ada yang udah bisa foya-foya dari awal puasa, ada juga yang sampai malam takbiran masih nge-refresh M-Banking. Nah, kali ini kita bakal bedah habis-habisan misteri ini. Anggap aja ini analisis ilmiah, tapi versi yang bikin ngakak. Haha, kayaknya kutipan ini kena banget ya buat kita semua. Janjinya manis, datang di awal-awal, tapi realitanya kita harus nunggu sampai detik-detik terakhir penuh drama. Ini udah kayak perasaan universal yang menyatukan semua pekerja di Indonesia deh tiap mau lebaran. Oke, kita mulai petualangan kita di bagian pertama, perburuan harta karun THR. Emangnya, apa sih harta karun legendaris yang satu ini? Nah, ini nih yang penting banget buat dicatat. Lihat kata wajib. Jadi, THR itu bukan bonus, bukan sedekah, bukan juga kebaikan hati bos. Ini adalah hak setiap karyawan yang dilindungi sama hukum. Tujuannya simpel, biar kita semua bisa senyum lebar pas hari raya, bukan pusing mikirin cicilan. Lanjut ke bagian kedua. Ternyata dalam perburuan harta karun ini jalurnya ada dua, dan nasibnya, wah, jauh beda. Yuk kita lihat aturan mainnya. Nah, ini dia biang kerok dari segala drama. Disinilah letak perbedaan nasib itu. Teman-teman kita, para PNS dan ASN itu kayak lewat jalur tol, lancar jaya. THR mereka cair H-10 sampai H-15. Kenapa? Ya karena anggarannya udah jelas dari negara. Sementara itu, kita-kita yang di swasta, ibaratnya lewat jalur penuh cobaan, nunggu sampai mepet banget di H7. Jangan salah, ada kok aturannya kalau telat, perusahaan bisa kena denda 5%. Tapi ya, entah kenapa beberapa bos kayaknya punya interpretasi sendiri soal H-7. Mungkin mereka pikir H-7 itu artinya hari ke-7 setelah lebaran kali ya. Siapa tahu kan? Sekarang, ayo kita bongkar satu-satu. Apa aja sih rintangan-rintangan yang bikin para pejuang di sektor swasta ini harus elus dada nungguin THR? Jadi, setiganya ada 3 alasan utama nih. Pertama, ya tadi itu, regulasinya beda. Pemerintah pakai APBN yang sudah pasti, kalau perusahaan kan bergantung sama cash flow. Kedua, kesehatan dompet perusahaan itu sendiri. Kalau likuiditasnya seret, ya THR-nya ikutan macet. Dan yang ketiga, ini soal strategi. Perusahaan yang keren bakal bayar cepet buat bikin karyawannya seneng. Sisanya, ya nunggu sampai injury time. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke kisah nyata. Mari kita simak cerita dari para pejuang THR di dunia nyata. Tabel ini udah kayak ringkasan sempurna dari kehidupan kita. Coba lihat, awal bulan puasa para PNS udah warawiri di mall milih baju lebaran. Karyawan BUMN udah mulai senyum-senyum tipis. Nah, karyawan swasta, H-7 stresnya udah di puncak, kerjaannya cuma nge-refresh aplikasi M-Banking sambil komat kamit bernoa. Bener kan? Dan ini bukan cuma perasaan loh, data dari Kemenaker juga bilang begitu. Meskipun mayoritas 70% dibayar tepat waktu, ya waktu mepet, tapi ada 20% yang telat. 20% itu bukan angka kecil loh, itu artinya jutaan pekerja yang harus memulai hari rayanya dengan rasa was-was. Nah, ini dia kisah sang pemenang, pejuang THR dari kalangan PNS. Harta karun udah di tangan, tiket mudik udah aman. Pas yang lain masih berjuang, mereka udah santai di perjalanan pulang kampung. Hidup kadang seindah itu ya. Dan ini dia kisah tragis komedi dari sisi lain, pejuang dari sektor swasta. Lebaran udah lewat 2 hari, THR belum juga kelihatan hilalnya. Pertanyaan yang tersisa cuma satu dan itu ditujukan ke bos. Pak, maaf, tahun ini lebarannya diundur ya. Nyesek tapi bikin ngakak. Oke, setelah semua drama ini, mari kita masuk ke bagian akhir. Kita coba cari jalan keluar, mencari peta menuju keadilan buat semua. Dampaknya tuh jelas banget. Positifnya, THR PNS yang cair duluan itu langsung muterin roda ekonomi. Tapi negatifnya, keterlambatan di swasta itu bikin stres dan ujung-ujungnya produktivitas turun. Tapi, ada kabar baik, ada secerca harapan. Katanya, lagi dibahas nih revisi aturan supaya semua disamain. Paling lambat H-14. Semoga aja beneran ya. Ini semua bikin kita jadi mikir agak filosofis ya. Dengan perbedaan nasib yang begini jauh, apa jangan-jangan di Indonesia ini, waktu itu emang beneran relatif. Tergantung di mana KTP kantor kamu terdaftar. Dan disitulah letak intinya. Waktu mungkin bisa dinegosiasikan, tapi kalau urusan uang, urusan hak, seharusnya sih nggak relatif ya. Semoga suatu hari nanti semua pejuang THR bisa merayakan kemenangan di waktu yang sama. Terima kasih sudah menyimak.